Ini terkait dengan 5 jenazah korban ledakan yang diduga bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak, Papua, akhirnya dimakamkan pada Senin sore di TPU Sorido, Biak. Dan sebelum dimakamkan, pihak keluarga terlebih dahulu menggelar ibadah singkat requiem. Sementara itu, proses pencarian 3 warga yang masih hilang juga terus dilakukan dengan membantu penerjunan tim jinak bom Detasemen Gegana Brimob Polda Papua ke lokasi kejadian. Suasana haru mewarnai ibadah singkat 5 jenazah korban ledakan bom sebelum akhirnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Sorido, Biak pada Senin sore. 5 korban tewas yang merupakan satu kerabat ini adalah Devekin Raubaba, 41 tahun, Morris Raubaba, 24 tahun, Carmila Ayurbaba, 25 tahun, serta 2 balita yakni Israel Raubaba, 7 tahun, dan Israel Raubaba, 5 tahun. Untuk mempercepat proses penanganan di lokasi, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, satu tim penjinak bom Detasemen Gegana Brimob Polda Papua telah diterjunkan dari Jayapura ke Biak. Selain mensterilkan lokasi dari sisa sebaran amunisi perang, tim juga membantu proses identifikasi dan pencarian 3 warga lain yang masih dinyatakan hilang. Berdasarkan data kepolisian, 3 warga yang masih dalam pencarian adalah Yulianus Raubaba, Lai Madura, dan Anis Marandov. Akibat ledakan dahsyat ini, 55 warga terpaksa diungsikan ke tempat aman, sementara 9 warga lainnya masih menjalani perawatan akibat luka ringan. Terjadi ledakan diduga dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Akibat dari ledakan bom atau mortir tersebut mengakibatkan korban jiwa yang telah teridentifikasi sejumlah 5, sementara telah dievakuasi 4 korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan 1 korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Biak. Sementara Polres Biak bekerjasama dengan instansi terkait dan tim gabungan melakukan pengamanan di lokasi sekaligus pencarian korban karena masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian korban hilang hingga kini masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan penuh kehati-hatian mengingat rawannya area lokasi kejadian. Dari Kabupaten Biak Numfor, Papua, Michael Kabuare, Metro TV. Pemirsa, tragedi ledakan bom bekas Perang Dunia Kedua yang terjadi di Biak, Papua ini tentunya harus menjadi perhatian serius karena ternyata bom yang selama ini dianggap mungkin sudah tidak memiliki pengaruh daya ledak, tapi ternyata bisa menjadi bom waktu. Dan pemirsa, tentu ini menjadi evaluasi bagaimana harus memastikan, memetakan agar wilayah-wilayah bekas konflik historis tidak menyisakan amunisi seperti bom yang kemudian ditinggali oleh masyarakat dan kemudian berdampak terhadap sejumlah orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan mantan Kepala Bais TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Soleman. Selamat pagi, Metro. Baik, terima kasih Pak Soleman telah bergabung. Pak, langsung saja melihat kejadian kemarin di Biak, Papua ini, ternyata itu bom bekas Perang Dunia Kedua. Usianya mungkin sudah 80 tahunan, ternyata masih punya daya ledak. Itu mengapa bisa seperti itu? Iya, betul, Pak. Memang di daerah Morotai, Halmahera, Biak, Papua sana, Jayapura, itu banyak masih itu bom-bom begitu karena waktu itu kan diserang habis-habisan. Jadi bom-bom ini banyak yang tertanam. Nah, kalau dia tertanam di dalam, ya amunisi itu memang banyak yang tahan seperti itu. Jadi begitu dia diketok, kena panas, meledak. Itu banyak begitu. Memang begitu, Pak. Pak Soleman, Bais TNI sendiri sebenarnya punya nggak sih Pak sebaran begitu peta wilayah-wilayah mana saja yang kemudian bekas konflik masih tertanam bom-bom atau amunisi-amunisi bekas Perang Dunia II?
Kalau pastinya bom ada di mana tentu tidak punya, karena kita tidak tahu berapa banyak yang disebar waktu itu, berapa banyak yang dia lepas bomnya kan. Tapi wilayah-wilayah itu kita tahu. Misalkan Morotai, Halmahera itu di Maluku Utara, karena dulu banyak peperangan di situ. Terus di Tarakan, itu di timur ya. Kalau di Papua itu Biak, Jayapura, Sarmina, karena itu kan Biak kan itu. Nah itu kalau daerah-daerah itu kita tahu, tapi ada di mana saja ya nggak tahu kan, bom aja nggak tahu sudah tertanam sekian puluh tahun gitu. Oke, ketika sudah diketahui wilayah-wilayah mana saja yang jadi bekas konflik, apa upaya terkini Pak untuk kemudian bisa memastikan untuk menyisir amunisi-amunisi itu tidak tertinggal kembali di situ, dipindahkan supaya tidak berdampak terhadap warga yang beraktivitas di sekitar situ Pak? Ya memang ini sangat tergantung kepada pemerintah, apakah memang mau dibersihkan atau sudah dianggap bersih, sehingga masyarakat sudah tinggal dihimbau masyarakat kalau menemukan bom macam itu ya jangan langsung dipotong, diserahkan kepada kantor polisi terdekat atau ke Babinsa. Ini beda dengan di laut. Kalau di laut kan bom laut juga itu masih banyak itu, tapi petanya ada kalau itu. Berarti Tapi kesimpulannya kalau di begini darat ya, ini Pak? tidak punya peta kalau bom. Oke, berarti kesimpulannya begini Pak. Setua apapun amunisinya itu masih memiliki Tetap daya ledak berbahaya. begitu ya Pak ya? Oke, itu Betul yang kemudian sekali. juga. Makin Ya, tua itu makin menjadi dia. Nah, itu kemudian yang kemudian harus dicermati supaya tidak jadi memakan korban lagi. Pak, tapi kan Ya. ketika melakukan pembersihan misalnya, apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dicermati oleh tim penjinak bom, tim yang turun di lapangan untuk melakukan pembersihan material amunisi ini, Pak? Jadi tim ini sudah bisa tahu nanti, misalkan ketika mereka mencari, mereka harus membedakan apakah ini ranjau darat atau bom. Kalau bom keinjak pun nggak apa-apa, tapi kalau ranjau darat keinjak bisa putus kaki itu langsung kalau dia meledak. Sehingga mereka tentunya sudah punya prosedur tetap untuk membedakan mana ranjau darat, mana bom. Kalau bom biasanya tertanam jauh di bawah tanah. Nah, kalau ranjau darat agak di atas dia. Baik, Pak. Tadi Bapak bilang sudah bisa dipetakan sebenarnya wilayah-wilayah mana saja yang menjadi bekas konflik dan berpotensi masih ada amunisi-amunisi yang tersebar begitu di sana. Nah, kalau Bapak melihat kondisinya sekarang, memang apakah sulit Pak untuk kemudian melakukan pembersihan di lokasi-lokasi bekas konflik Perang Dunia itu Pak? Sulit Pak, kan dia tidak di permukaan, dia bisa saja tertanam 3-4 meter di bawah tanah kan, karena bom itu dilepas dari udara yang tinggi, dia tertanam, apalagi Papua itu tanahnya kan tanah gambut, lebih banyak itu tanah lembut ya, sehingga dia bisa tertanam. Nah, ketika masyarakat kerja, bongkar-bongkar, gali rumah, bikin fondasi, terkenalah itu barang itu. Tapi untuk mencari sangat sulit kalau bom. Kalau ranjau darat masih di permukaan, bisa disisir. Tapi kalau bom itu kesulitannya tinggi karena dia tertanam jauh di bawah tanah begitu. Oke, ketika tertanam jauh di bawah tanah itu Pak, setelah sekian puluh tahun, itu biasanya tidak mengalami kerusakan, perubahan bentuk yang signifikan ya Pak? Atau seperti apa Pak? Kalau orang awam tidak. begitu melihatnya Pak? Dia sangat mungkin masih tetap hidup kalau detonasinya, kalau kena panas itu masih bisa hidup. Probabilitas hidupnya masih tinggi. Oke, Pak, kalau nanti dilakukan pembersihan begitu Pak, langkah apa yang memang harus paling diperhatikan ketika melakukan pembersihan itu Pak? Ya paling diperhatikan itu supaya masyarakat kalau menemukan barang bom seperti itu agar supaya jangan diutik-utik, jangan, biasanya kan itu digergaji itu. Jangan digergaji, diserahkan kepada Babinsa ataupun kantor polisi terdekat. Nah, biasanya mereka menemukan, lumayan ini karena barang itu kan berat, tebal besinya. Wah, ini lumayan ini besi ini. Dijual.
Padahal itu malah petaka itu. Baik, kalau sudah seperti ini Pak, memakan korban, bahkan di Biak Papua itu informasinya sudah ada 5 yang meninggal dunia dan bahkan masih ada yang dicari lagi. Perlukah pemerintah sesegera mungkin melakukan pembersihan atau penyisiran wilayah-wilayah bekas konflik itu sesegera mungkin? Saya kira kalau sekarang sudah ada lagi ya, karena kan kepastian ada di mana juga kan tidak pasti. Hanya wilayah konflik pasti ada, tapi di mana kan sulit. Karena jangan sampai juga mereka menyisir tempat yang memang nggak ada. Karena itu sangat sulit itu. Kalau dibuka, digali mau misalkan berapa meter mau digali? 3 meter, 4 meter? Itu juga tingkat kesulitannya tinggi. Yang diperlukan adalah kewaspadaan masyarakat yang ada di situ. Kalau berharap kepada pemerintah, susah. Itu sangat berbeda kalau ranjau misalkan di laut. Kalau di laut bisa Angkatan Laut menyisir itu. Daerah mana yang ada ranjau laut, disisir dulu. Nah, itu bisa kalau Angkatan Laut. Tapi kalau di darat sepanjang pengetahuan saya itu yang bisa disisir kalau itu ranjau darat. Karena dia ada di atas permukaan. Kalaupun tenggelam nggak terlalu jauh. Tapi kalau bom pesawat itu jauh di bawah tanah. Jadi sulit, saya kira pemerintah pun akan sulit. Nanti bekerjanya sia-sia lagi nanti, kan gitu. Oke, kalau tadi akhirnya menitik beratkan pada kewaspadaan masyarakat, Pak. Misal sebagai masyarakat awam, saya melihat tadi profil korbannya bahkan ada yang anak-anak. Kalau bom mungkin anak-anak sulit lah untuk menggali-gali, tapi kalau ranjau kan dia lebih di atas lagi kalau kata Pak Soleman. Apa yang bisa kita cermati? Mungkin kan anak kecil tidak paham begitu Pak, atau orang awam tidak paham bentuk ranjau, bentuk bom itu seperti apa Pak? Kalau ranjau saya kira itu sudah disisir ya, itu pasti ada penyapu ranjau. Angkatan Darat pasti sudah membersihkan daerah itu dengan menyapu ranjau itu, ada penyapu ranjau. Tapi yang beberapa kali korban itu kan bukan ketemu langsung meledak, kan tidak. Itu diambil, dibawa dulu, diketok-ketok, dipotong, baru meledak, kan begitu. Jadi kalau ketemu ya jangan dipotong, jangan diketok-ketok. Apalagi dibakar. Nah, dikasihlah, diserahkan kepada kantor polisi atau Babinsa, mereka lebih tahu untuk tindak lanjutnya mau diapakan gitu. Tapi yang jelas ini tentu menjadi perhatian serius begitu Pak, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kita menunggu langkah-langkah pembersihan pastinya untuk kemudian bisa mengambil sisa-sisa amunisi bekas Perang Dunia Kedua ini supaya tidak lagi memakan korban. Terima kasih Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, mantan Kepala Bais TNI, telah memberikan pencerahan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.